Kalau dia cuman serempet samping, ini juga bakal kelihatan sih. Di rangka ini dia bakal nggak rapi. Nah, kalau udah di repair, ini pasti titik-titik ini tuh hilang, teman-teman. Ya, hilang atau sudah tidak sempurna lagi. Nah, ini. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan bahas lagi tentang mobil Honda Brio tahun 2015 tipe Satya manual. Ya, untuk teman-teman yang lagi nyari mobil second, mungkin ini bisa membantu ya. Jadi kali ini saya akan bahas tentang ruang mesinnya nih di bawah kap mesin. Kita akan ngecek untuk bagian-bagiannya yang bisa kita lihat yang mengindikasikan mobil itu bagus ya, bukan bekas tabrak maupun banjir, bukan bekas eksiden berat ya. Di video sebelumnya saya udah bahas tentang bagian bodi ya, untuk ngecek bagian bodi. Nah, di video kali ini kita buka ruang mesinnya, kita akan lihat ya. Yang pertama-tama mungkin teman-teman bisa lihat sekilas dulu ya. Nah, bisa lihat sekilas dulu, misalnya kalian baru ngecek mobilnya, kalian lihat posisi-posisinya tuh masih rapi atau enggak. Nah, itu yang pertama ya. Karena kalau posisi-posisinya udah enggak rapi gitu, udah banyak, udah ada bekas repair gitu ya, itu bakal kelihatan sih. Tapi untuk yang nggak pernah lihat atau nggak tahu sama sekali, itu agak sulit juga. Nah, yang pertama kita lihat dulu di bagian baut sini ya. Yang di baut sini itu pernah dibuka atau enggak ya. Itu bisa kelihatan misalnya kayak dari bautnya ini ya. Nah, di bagian bautnya itu ada bekas bukaan atau enggak ya. Kalau ini tuh masih aman aja teman-teman, dia masih sewarna body ini teman-teman. Jadi sama dia. Sama di bagian sini juga sama warnanya. Ya, lihat di baut-baut sini itu masih melingkar bagus dan letaknya itu pun masih kelihatan seperti ini ya. Masih sepan. Nah, ini menandakan masih oke, masih bawaan. Kalian juga bisa lihat lubang-lubang ini ya. Lingkaran-lingkarannya itu masih melingkar dengan sempurna atau enggak ya. Kalau dia sudah ada indikasi tabrak samping sebelah kiri seperti ini ya, misalnya ada indikasi tabrak samping nih ya. Dia tuh di bagian sininya pasti kena ya. Bagian sininya pasti kena, teman. Kalau di sininya nggak kena, kalian harus lihat lagi di bagian bawahnya itu. Nah, di dalam itu ya. Di dalam itu kan kayak ada lapisan-lapisan itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, lapisan-lapisan itu rapi atau enggak. Dia kelihatan sih ya, bawaan pabriknya itu seperti apa. Yang penting dia kelihatan rapi aja teman-teman. Kalau ini kan rapi nih. Nah, ini masih rapi nih, dalam-dalam itu masih rapi. Ya, jadi tidak ada indikasi laka berat di sebelah kiri gitu kan. Nah, ini masih melingkar juga, masih bundar ya. Nah, ini juga nggak kalah penting nih titik-titik ini ya. Nah, stem pabrik ini itu bawaan pabrik juga nih ya. Nah, kalau udah di repair ini pasti titik-titik ini tuh hilang teman-teman ya, hilang atau sudah tidak sempurna lagi. Nah, ini masih ada 1, 2, 3, 4, ini bisa juga dilihat teman-teman. Nah, ini juga masih lengkap ya. Nah, keleman pabriknya masih lengkap. Kemudian di sini sampai sini ya, ini juga melingkar dengan bagus. Dan di baut-bautnya ini belum pernah dibuka ya, masih sewarna rangkanya juga ya. Nah, ini rangka depan ini sih yang paling penting. Kalau teman-teman udah bisa ngelihat rangka depan ini ya, bumper depan ini itu masih aman ya, kemungkinan besar itu bebas laka sih, bebas eksiden berat ya. Kemudian kalian bisa lihat lagi di bagian situ tuh yang saya lihat tadi. Nah, di bagian situ ya. Nah, itu kan ada lapisan-lapisan itu ya. Itu harus rapi ya. Misalnya itu di bagian kayak tutup ini nih. Nah, kayak ini. Kan ada tempat naruh selang ini nih. Nah, tempat naruh selang. Itu dia dudukannya benar-benar harus rapi seperti ini, teman-teman. Nah, itu menandakan aman ya. Kemudian bisa dilihat juga di sini. Nah, kalau udah kena di sini udah parah sekali sih. Belakangnya ya. Kalau di sini itu udah kena, kemungkinan kalian nggak perlu lihat sampai situ sih, harus lihat di sini aja. Karena kalau di sini udah kena, itu berarti di sini udah hancur teman-teman. Udah langsung kelihatan gitu kan. Nah, belum lagi kalian lihat di bagian sininya juga ya. Ini kan kaleng juga ya. Nah, ini kaleng juga. Kalau dia cuman serempet samping, ini juga bakal kelihatan sih. Di rangka ini dia bakal nggak rapi. Ini kan sulit ya. Misalnya ini udah pernah kena gitu, kena tabrak samping gitu ya. Ini tuh agak sulit di repair. Ini kalau udah di repair pasti dia keriting teman-teman. Pasti ada kayak
retakan atau pecahan, minimal retak ya, retak dan pasti kelihatan tuh, udah bekas ketokan tuh bakal kelihatan ya. Ini kan masih rapi ya, masih lempang nih ya, dari sini sampai sana ya, itu masih lempang ya kan. Nah lihat ada titik ini, ada titik ini, nah itu menandakan ini masih aman sih, masih aman gitu kan. Oke, sebelah sini juga kita lihat ya, nah masih aman ya, 1 2 3, dan ininya masih rapi. Berarti bodi sini ya, bodi sini kanan dan kiri itu aman, jadi menandakan bebas eksiden berat ya. Kalian bisa lihat lagi kalau teman-teman tuh mau ngecek di bagian bawah juga bisa ya. Cuman untuk mobil yang kalian lihat misalnya yang odometernya di atas 100.000, itu memang agak butuh waktu sih ya teman-teman. Kalau masih di bawah 100.000, masih 70 80 itu masih enak ya. Kita yang kurang pengalaman juga masih bisa ngelihat. Tapi kalau yang di atas 100.000 itu agak sulit teman-teman, karena rata-rata di atas 100.000 kan kayak di bagian mesin misalnya, kan bagian sini tuh ini kan ada ininya ya, ada sealnya, dan sealnya itu kan bisa getas, dia tuh di atas 100.000 dia tuh pasti getas, dan pasti dia bakal rembes teman-teman, bakal ada rembesan oli nih misalnya di lapisan ini nih. Nah di lapisan ini pasti ada rembes kalau sealnya udah getas gitu, faktor usia aja sih sebenarnya ya. Nah di bagian sini juga kelihatan masih ada coretan-coretan pabrik, dia warna kuning seperti ini ya. Kalau udah kalian menemukan ini sih agak lebih mudah ya, agak lebih mudah di analisis kalau mobilnya itu masih aman gitu kan ya. Nah ini kuning itu masih lengkap semua, di soket-soketnya juga masih lengkap ya. Nah di bagian sini lihat, nah di bagian sini nih, nah, ini ya, sampai sekecil ini tuh kalian harus lihat. Nah, itu masih lengkap semua. Di bagian sini juga ada, lihat masih sama ya. Nah sampai sini juga masih ada. Nah di bagian sini nih juga lihat masih ada kuning-kuningnya semua. Kalau udah pernah dibuka sih dia udah geser ya, kuningannya itu pasti garisnya ini geser ya. Kalau ini tuh masih bawaan semua sih. Nah untuk mobil ini sih memang masih di 70.000 km ya pas saya ngambil, jadi kemungkinan masih orinya tuh tinggi, di atas 95% lah ya. Nah jadi di video sebelumnya juga saya udah bilang ya kalau mobil ini tuh minus-minusnya tuh di bagian bodi ya, tapi kalau bagian mesin benar-benar nih terbilang masih original ya, belum pernah dibongkar atau di apapun ya, masih aman aja. Untuk transmisinya juga masih sepan sekali teman-teman, masih padat gitu ya. Kalau pas baru ngambil saya langsung ganti oli transmisinya, kemudian selang 2 minggu saya ganti oli mesinnya ya. Jadi kalau bisa ganti semua sih cairan-cairan, kalau bisa kalian ngecek, cuman cairan power steering sama minyak rem juga udah saya cek masih aman, jadi nggak saya ganti, jumlahnya juga masih normal ya. Untuk baterai, nah ini ya, ini salah satu yang agak kelewat kemarin saya. Baterai ini udah agak lama ya, setelah saya cek ini tuh usianya udah 4 tahun ya, tapi saya nggak ngecek ya karena waktu di starter itu masih aman. Memang kondisinya masih aman sekali nih baterainya walaupun usianya 4 tahun, tapi ini baterai basah ya. Saya nanti ada budget saya ganti yang kering aja yang enak. Nah, kalau yang kering tuh lebih gampang teman-teman, dia tanpa perawatan ya. Jadi dia kalau usianya tetap, yang basah tuh biasanya lebih panjang usianya. Kalau yang kering tuh paling lama 2 tahun atau 2,5 tahun dia harus ganti lagi. Oke. Mungkin segitu aja ya di video kali ini. Kita udah lihat ruang mesin mobil ya, ngecek tipis-tipis ya. Untuk teman-teman yang masih belum paham sama sekali mungkin bisa sewa inspektor aja ya teman-teman. Tapi untuk saya pribadi yang beli mobil ya, yang pertama saya lihat sih odometer kalau masih rendah dan sesuai dengan kondisi aktualnya, saya tuh nggak perlu panggil inspektor lagi gitu kan.
Oke, untuk video kali ini segitu aja. Semoga menjadi video yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.